Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CRPD HKBP Bumi Anggrek. Hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di nomor 267, ayat 1. Tuhan sulit firman, sundani rohku takas, dojoku seada dia, Tuhan peringgas, Tuhan padono, dihina maaf. Tuhan peringgas, Tuhan padono, dihina maaf. Sapaan firman Tuhan dalam tuntunan hidup kita tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebiasaan manusia secara sosial adalah melihat dengan pandangan mata. Sesuatu hal yang sangat normal ketika kita menggunakan indera kita dengan baik. Dan tidak salah orang memperhatikan penampilan diri agar enak dilihat. Demikian juga bila kita mengatur kata-kata yang diucapkan dan menjaga tingkah laku di depan banyak orang. Semuanya itu menyenangkan hati, secara khusus bagi orang yang mendengarkannya. Mengapa kita melakukan itu? Tidak lain karena orang lain tidak bisa melihat isi hati dan pikiran kita. Orang hanya terbatas untuk melihat penampilan, dan penampilan itu sangat menarik untuk diperhatikan. Ada satu firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat bukan hanya dengan mata. Hati manusia adalah bagian yang patut untuk dipertimbangkan. Memang hati manusia sulit diduga, sebagaimana ungkapan, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Tidak demikian dengan Allah. Ia adalah sang pencipta, mengetahui segala rancangan, pikiran dan hati manusia. Ia tidak dapat dilihat oleh orang lain. Allah tidak hanya melihat dan terkesan dengan penampilan luar, namun ia melihat dengan hati. Setelah Saul, raja Israel, tidak taat kepada Allah, Allah ingin Samuel pergi ke Betlehem, ke rumah Isai untuk mencari pengganti Saul. Kepada Isai, Samuel menyampaikan maksudnya dan kemudian ia melihat anak-anak Isai. Ketika muncul anak Isai yang pertama yang bernama Eliab, Samuel terkesan melihat penampilannya yang gagah. Ia berpikir inilah calon yang tepat untuk menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Penilaian Tuhan berbeda dengan pilihan manusia. Bukan hanya dapat dilihat dari penampilan luar, Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar. Memang tidak mudah, namun ini memberi pelajaran penting bahwa penampilan luar sekaligus bisa juga mengecewakan. Kita tidak perlu berkecil hati jikalau kurang mengesankan secara fisik, karena Tuhan melihat hati. Berjuanglah untuk menjaga hati untuk tetap bersih dan berkenan kepada Allah.
Berjuanglah untuk menunjukkan kualitas hidup yang baik, di mana tuntunan kita perlu untuk melihat orang dalam berkesan, yang disebut kesan pertama begitu menggoda. Namun jauh lebih penting juga menjaga hati. Menjaga penampilan dibutuhkan, tapi menjaga hati adalah pancaran dari apa yang sedang kita lakukan dan perjuangkan. Jika seseorang berjuang bersama dengan gerejanya, dengan semampunya, mungkin kita bisa lelah, bahkan mungkin jatuh pada sebuah titik kejenuhan. Namun saya ingin mengajakmu, Amangina, jika harimu tidak baik-baik saja, jika kondisimu atau posisi harianmu tidak sedang di posisi baik-baik saja, lihatlah, Allah sedang memperhitungkan pengorbananmu. Ia mengenal dan ia merancang sesuai dengan apa yang sedang dia rancang. Jika Allah menyuruh Samuel sekali lagi mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja, jawabnya adalah karena Allah sedang memilih orang yang spesial. Spesial karena dibentuk dari sebuah ketulusan, dan itu hanya bisa dipersiapkan dari sesuatu yang benar-benar menginginkan Allah membentuknya. Selamat beraktivitas, milikilah hati yang tulus dan senantiasa mencari dan merindukan Allah dalam pujian, dalam karya, dan dalam kasih karunia. Itulah yang dipakai oleh Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diajak untuk dekat dan melihat rancangan Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata saja, tapi harapan kami. Harapan yang sama juga pernah kami imani dan kami akan terus imani karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.